Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Dwi di channel kesayangan kami, Nekorno Channel. Kali ini saya berkunjung di kota Semarang. Di kota Semarang ini konon banyak tempat-tempat bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Salah satunya yaitu tempat yang saya kunjungi kali ini, Lawang Sewu. Secara bahasa, kata Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu seribu. Kota Semarang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang dominan penduduknya berbahasa Jawa, maka bangunan tersebut dinamakan Lawang Sewu oleh penduduk sekitar. Penyebutan Lawang Sewu berdasarkan pada banyaknya jendela dan pintu yang terdapat pada bangunan tersebut, walaupun jumlah pintunya tidak sampai berjumlah 1000. Pada masa kolonialisme Belanda, gedung ini digunakan oleh Belanda sebagai gedung perkantoran perkereta-apian di Semarang. Sedikit sejarah Lawang Sewu. Pada tahun 1860, ketika Belanda melakukan pembangunan jalur kereta api di Indonesia, Belanda mulai merancang jalur kereta api Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Kedung Jati, Ambarawa. Gedung perkantoran perkereta-apian ini dikelola oleh pengurus kereta apian milik Nederland Indische Spoor Maatschappij, disingkat NIS. Saat ini bangunan Lawang Sewu dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang dialihfungsikan menjadi museum serta galeri tentang sejarah perkereta-apian di Indonesia. NIS merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalur kereta api ini, dimulai dari tahun 1864 hingga 1867. Pada awalnya pembangunan jalur kereta api ini difungsikan sebagai penghubung antara Semarang sebagai bandar, pelabuhan, dan industri dengan wilayah pedalaman sebagai penghasil bahan mentah berupa hasil perkebunan dari Solo dan Yogyakarta. Ketika memasuki masa penjajahan Jepang, bangunan Lawang Sewu berubah menjadi kantor Ryuko Sogyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Selain menggunakan kantor transportasi, Jepang juga menggunakan ruang bawah tanahnya Lawang Sewu sebagai penjara dan tempat eksekusi mati. Kemudian pada Oktober 1945, Belanda ingin mengambil alih kembali wilayah Semarang sehingga menimbulkan perang dan memaksa Jepang mundur. Setelah masa perang mempertahankan kemerdekaan, gedung Lawang Sewu berubah menjadi kantor DKARI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Pada tahun 1994 dilakukan penyerahan ke PT KAI dan dilakukan restorasi gedung Lawang Sewu pada tahun 2009. Di Lawang Sewu terdapat penjara bawah tanah yang konon jika datang ke tempat tersebut akan menemukan hal-hal yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Konon katanya area ini digunakan sebagai penyekapan tahanan.
Selain itu, terdapat banyak kisah-kisah yang menyeramkan dari penjara Congkok, juga tidak kalah menyeramkan dengan penjara lainnya yang ada di Lawang Sewu. Para tahanan tersebut dipaksa masuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan, lalu direndam oleh air hingga penuh dan semua tahanan mati mengenaskan di dalam kota tersebut. Banyak cerita-cerita horor yang terjadi di bangunan tersebut. Banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintas area ini memiliki pengalaman penampakan sesosok makhluk astral yang mendiami bangunan-bangunan tersebut. Keberagaman kisah tersebut menjadikan bangunan ini sebagai bangunan yang penuh kisah mistis dan horor yang ada di Indonesia. Banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan dalam video ini karena kurangnya informasi yang saya dapat pada bangunan Lawang Sewu tersebut. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton sampai selesai video dokumentasi saya. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih.